Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahil qawiyyu sultanuh, al-wadihil burhanuh, al-mabsudi bi wujudi karamuhu wa ihsanuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahibul fadilah wal karamah, keluarga Rasulullah, cucu Rasulullah, dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau wabil khusus As-Sayyid Al-Habib Utsman bin Salim Al-Jufri, beliau As-Sayyid Al-Habib Najib bin Salim Al-Jufri, yang mudah-mudahan senantiasa kita mendapatkan barokahnya dari para habaib. Kita bersama-sama berkumpul kelak di yaumil qiyamah bersama para habaib, bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Para kiai, para asatidz, wabil khusus beliau sahibul bait al-mukarram al-ustadz Abdul Muzakkir, yang mudah-mudahan senantiasa beliau ditambah-tambah barokahnya, ditambah-tambah kesehatannya, ditambah-tambah umurnya, ditambah-tambah anak istrinya. Amin. Kabul sembarangan. Yang paling terpenting kita doakan beliau sehat, panjang umur, istiqomah dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus beliau yang telah menyampaikan ilmunya untuk kita semua, yakni beliau Al-Mukarram Mbah Yai Salihin. Maafin Mbah Yai, maklum anak kecil sering lupa. Yang mudah-mudahan senantiasa beliau diberikan panjang umur, dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para asatidz yang lainnya, para guru yang lainnya, mohon maaf tidak bisa Mumi sebutkan satu persatu. Di sini juga hadir pengurus-pengurus Nahdlatul Ulama yang mohon maaf tidak bisa Mumi sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan selalu Allah muliakan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa para pejabat, para pemerintahan, Bapak Kepala Desa atau yang mewakilinya beserta jajaran, para sesepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus yang berjuang untuk ini acara, mudah-mudahan para panitia senantiasa Allah muliakan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, para pemuda, para pemudi, teman-teman Mumuy yang dari SD, dari TK, dari PAUD, yang Mumuy cintai, yang kata Mbah Yai tadi, teman-teman Mumuy yang belum pada tidur begadang. Alhamdulillah, mudah-mudahan anak-anak ibu bapak yang hadir di majelis sholawat ini Allah jadikan anak-anak yang soleh-soleha, anak-anak yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam kita sampaikan kepada junjungan yang mulia, beliau habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan lisan kita selalu basah membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad alaihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mohon izin kepada para habaib, afwan, kepada para kiai mohon maaf. Sebetulnya ilmu sudah banyak disampaikan oleh Mbah Yai Solihun. Ya, mudah-mudahan senantiasa kita bisa mengaplikasikannya, amin ya robbal. Kalau mumuy bukan niat nyeramahin atau ngomongin orang tua, nasehatin orang tua, tapi di sini Muy menyambung silaturahmi. Kebetulan Muy hadir dengan beliau, dengan Habib Usman, kata beliau kita bikin surprise dengan Ustadz Mudzakir. Sebetulnya Muy ini hadir karena ngalap barokah para habaib dan niat silaturahmi. Mudah-mudahan silaturahmi ini nyambung ila yaumil kiamah, amin ya robbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah ngantuk ibu-ibu? Pak, sudah ngantuk? Alhamdulillah. Tenang, Mumi nggak bakal lama-lama. Kebetulan nasinya udah siap, kelihatan muka-mukanya nih, muka-muka kelaparan nih. Karena udah malam. Tadi kata Ustadz Mudzakir jangan pulang dulu. Setelah ini nanti ada acara inti yaitu makan bareng. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah, alhamdulillah malam yang penuh berkah ini kita bersama berkumpul bermuajahah bertatap muka bersama para habaib, bersama para kiai. Walaupun kondisi keadaan belum stabil, tetapi luar biasa, kita mah positif thinking aja. Ini tadi Mumuy live siaran langsung di Facebook, ada yang komen, kok Ustadz Mumuy nggak pakai masker? Kata Mumuy sengaja karena maskernya kegedean semua. Alhamdulillah selama Mumuy pengajian nggak pernah pakai masker, sehat sampai sekarang. Bukan Mumuy menentang, ada masker, cuman kalau dipakai kelihatannya lucu. Mudah-mudahan wabah terjadi yang ada di Indonesia ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya penyakit yang paling berbahaya bukan penyakit virus corona doang. Yang saat ini yang terjadi penyakit paling terbesar berbahaya itu di Indonesia adalah beritanya. Bener nggak? Orang penyakit jantung dibilang corona kan PA. Bener nggak? Mudah-mudahan segala penyakit, baik penyakit dohir maupun penyakit batin diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Ibu bapak jamaah yang dimuliakan Allah, maka ayo raihlah kesempatan terbaik ini dengan adanya majelis dzikir Ratibul Haddad dan pembacaan Maulid Simtuduror. Bahwasannya ulama para habaib membimbing kita untuk menyambung kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kata Nabi, man habani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang cinta kepadaku, niscaya aku akan bersamaku di surga. Amin.
Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, terlebih kepada bapak-bapak wabil khusus mohon maaf Pak, amanah dari guru, ayo setiap kita hadir di majelis maulid di mana dibacakan kitab Maulid Simtuduror, di mana dibacakan kitab Maulid Al-Barzanji, di mana dibacakan Maulid Ad-Dibai, di mana dibacakan kitab Maulid-Maulid yang lainnya. Mohon maaf sebagai penghormatan kepada Rasulullah, tolong yang lagi ngerokok matiin rokoknya. Rokoknya. Ya Bu, Pak. Sebagai penghormatan kepada Rasulullah, sebab dulu kala di Hadramut ada seorang habaib melihat Rasulullah keluar dari satu rumah ketika di pembacaan Maulid. Ditanyain salah satu habaib, "Ya Rasulullah, kenapa engkau keluar rumah dari itu satu rumah pembacaan Maulid?" Kata Rasulullah, "Karena di rumah itu ada pembacaan Maulid, tetapi di dalamnya ada yang sedang merokok." Tuh Pak, hati-hati ya Pak ya. Nanti kalau kita hadir majelis Maulid, tolong matiin dulu rokoknya. Ya Pak, ya Pak. Jangan sampai Rasulullah mau hadir tapi ketika melihat bau asap rokok, mohon maaf akhirnya balik lagi. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran buat kita. Tahan dulu Pak, sabar dulu, Mumui aja sama ngerokok. Kecil-kecil ngerokok cuma Mumui doang. Maka kalau kata orang tua, Mumui kok kecil-kecil ngerokok, karena Mumui ngikutin yang gede. Kalau udah maulid terserah ngerokok sampai 40 batang dah, sampai pabrik-pabriknya terserah. Yang penting selesaikan dulu maulidnya, baru beres itu ngerokok boleh, silahkan. Ibu bapak jamaah yang dimuliakan Allah, pembacaan sholawat kepada Rasulullah ialah salah satu menyambungkan kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Membaca sholawat kepada Rasulullah adalah salah satu yang diajarkan, yang diingatkan, bahkan yang dilaksanakan, bahkan yang dikerjakan Allah Subhanahu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wallahu a'lam bil muradih. Dengan ayat ini ulama menafsirkan salawat itu pekerjaannya Allah, salawat itu pekerjaannya para malaikat, salawat itu pekerjaannya para wali, salawat itu pekerjaannya orang-orang soleh. Ibu bapak, mohon maaf ketika kita bersalawat dalam keadaan tidak berwudu, tetap tidak menjadi penghalang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu salawat. Salawat ini adalah pekerjaannya Allah, berarti sungguh luar biasa, sungguh mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala bagi lisannya yang basah selalu membaca salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak jamaah yang dimuliakan Allah, ketika Allah perintahkan hambanya zakat, Allah nggak zakat. Ketika Allah perintahkan hambanya sholat, Allah nggak sholat. Ketika Allah perintahkan hambanya puasa, Allah nggak puasa. Ketika Allah perintahkan hambanya haji, Allah nggak haji. Tapi ketika Allah perintahkan bersolawat, maka Allah terlebih dahulu baca solawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Inilah agungnya solawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan salawat adalah pekerjaannya para malaikat. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokahnya dunia akhirat. Amin ya robbal. Maka bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah, salawat ini menyambungkan rindu sama Rasul. Artinya apa? Bukan cuma sekedar mengaku-ngaku jadi umat Nabi Muhammad, tapi pengen diakui sebagai umat Nabi Muhammad. Pak, bro, aku nggak jadi umat Nabi Muhammad. Yang jadi pertanyaannya diakui apa enggak kita ini? Makanya kalau kata peribahasa pujangga itu, kacang itu gurih, tapi kalau dikacangin itu perih. Lah iya,
Kita ini cuma ngaku-ngaku cinta, ternyata cinta tepuk bersebelah tangan. Ya, sama kayak kacang tadi, kacang itu gurih, tapi kalau dikacangin perih. Curhat. Masya Allah. Ayo, mudah-mudahan walaupun kita baca salawat bareng-bareng, salawat cuma sedikit ataupun salawat cuma sekali dua kali, tapi menyambung kecintaan kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kelak kita diakui sebagai umatnya. Amin ya robbal, amin ya robbal alamin. Bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, yang paling terpenting kita doakan para habaib, para ulama, terutama para habaib sebagai duriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kata Nabi, keluarga Nabi itu adalah keluarga yang dijaga. Keturunan Rasulullah itu keturunan yang dijaga. Ibu bapak, tidak ada pintu paling terbaik kata Imam Syafi'i. Saat itu kata Imam Syafi'i berkata, tidak ada pintu paling terbaik, jalan terbaik menuju Rasulullah melalui pintunya para habaib, pintunya keturunan Rasulullah sallallahu alaihi. Bahkan Rasulullah mengatakan, kelak yaumil kiamah yang pertama akan masuk surga ana, kata Rasulullah, saya. Yang kedua Siti Fatimah Zahra. Yang ketiga Sayyidina Hasan. Yang keempat Sayyidina Husain. Yang kelima siapa? Para habaib. Yang keenam yang mencintai keluargaku, kata Nabi. Masya Allah. Mudah-mudahan mata kita yang saat ini menatap para habaib kelak jadi saksi di yaumil kiamah. Amin. Amin ya robbal, amin ya robbal. Kata Nabi, pertama yang akan masuk surga anak, kata Rasulullah. Rasulullah sudah pasti. Yang kedua Siti Fatimah Zahra, putri Rasulullah. Yang ketiga Sayyidina Hasan. Yang keempat Sayyidina Husain. Yang kelima para habaib, keluargaku, kata Nabi, kelak yaumil kiamah. Para habaib, siapa mereka para habaib? Yang sanadnya, nasabnya jelas kepada Rasulullah sallallahu alaihi. Tuh. Yang keenam, mereka yang mencintai para habaib, yang menyambung silaturahmi dengan para habaib, siapapun habaibnya, gak pilih-pilih. Mohon maaf, sekarang ini banyak orang-orang yang habaibnya pilih-pilih. Ya, hati-hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengecam, bahkan ada seorang wali, sekelas wali, tiap malam ketemu mimpi Rasulullah, tapi saat itu menyakiti hatinya Syarifah, keturunannya Rasulullah, bahwasanya meragukan Syarifah. Akhirnya malam itu ini wali bertemu dengan Rasulullah, tapi Rasulullah tidak melihatkan wajahnya. Kenapa? Karena kata Rasulullah, kau telah menyakiti cucuku, kau telah menyakiti anak keturunanku. Masya Allah. Saat itu juga seorang wali rendah kewaliannya saat menyakiti para habaib, membenci para habaib, memilih para habaib. Hati-hati, bukan hak kita menjas para habaib yang tidak kita sukai. Pada intinya kita doakan para habaib, siapapun para habaibnya, doakan supaya sehat panjang umur, kita senantiasa mendapatkan barokahnya dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita ini bukan sekelas wali, kita ini bukan sekelas para nabi, kita ini bukan sekelas orang-orang soleh, maka tidak lain pintu terbaik menuju Rasulullah dekat dengan orang ulama, pintu terbaik dekat dengan Rasulullah dekat dengan para habaib. Mudah-mudahan antum-antum yang istiqomah ikut para habaib, para asatid istiqomah ikut para habaib, diberikan panjang umur, diberikan kekuatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dijauhkan dari fitnah dunia, fitnah akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa Mumi sampaikan. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan, kehilapan, karena memang posisi ini udah malam. Pesan orang tua Mumi, anak kecil nggak boleh tidur malam-malam. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan, kehilapan. Kepada Allah mohon ampun. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.